Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Aurelia Sagita, NIM 088. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah manajemen kelas. Pertanyaan pertama, definisi tentang manajemen kelas. Menurut saya, manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas, di mana manajemen sendiri adalah suatu kegiatan mengatur, kemudian kelas adalah tempat untuk belajar. Nah, di mana manajemen kelas adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengatur kelas. Mengatur di sini adalah kegiatan menciptakan lingkungan belajar secara optimal. Penciptaan kelas yang optimal meliputi beberapa aspek, diantaranya emosional peserta didik, intelektual peserta didik, fasilitas kelas, keindahan kebersihan kelas, dan lain-lain. Juga kemampuan seorang guru dalam mengembalikan kondisi semula jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pertanyaan nomor 2. Ilustrasi operasional dalam pendekatan manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas ada beberapa, di antaranya yang pertama, pendekatan kekuasaan, di mana pendekatan ini digunakan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik, di mana seorang guru bisa menciptakan dan mempertahankan situasi kelas. Yang kedua, pendekatan pengajaran, di mana pendekatan ini digunakan dalam memberi tanggapan bahwa ada suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah apabila masalah tersebut tidak bisa dicegah. Yang ketiga, ada pendekatan ancaman. Pendekatan ini digunakan sebagai proses pencegahan tingkah laku peserta didik dengan memberikan ancaman, misalnya berupa larangan, ejekan, sindiran, tapi yang berbau positif. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah manajemen di kelas rendah dan kelas tinggi itu sama? Menurut saya berbeda, di mana kita melihat faktornya terlebih dahulu atau kondisi penunjang, yaitu peserta didik, di mana peserta didik dalam kelas rendah itu cenderung dengan berpikiran konkret, dan kalau dalam kelas tinggi itu cenderung dengan berpikir secara abstrak. Yang pertama kita lihat dari fasilitas dalam kelas rendah itu cenderung lebih banyak. Karena apa? Karena dalam kelas rendah itu identik dengan cara berpikir konkret, sehingga harus ada alat-alat penunjang untuk dalam penyampaian materi. Sedangkan dalam kelas tinggi itu tidak perlu, karena kelas tinggi sudah tahap berpikirnya yaitu abstrak. Kemudian dari susunan kelas, yang pertama ada setting ruang, di mana ruang dalam kelas rendah seringkali berbentuk ramai, kemeriahan, di mana di situ karena untuk menunjang peserta didik yang di mana karakternya masih ingin bermain-main. Kemudian dalam kelas tinggi itu setting ruangnya biasanya sudah sederhana. Kemudian dalam penataan tempat duduk, biasanya kalau kelas rendah itu masih sama, kalau kelas tinggi dibentuk kelompok-kelompok, karena kalau kelas rendah dibuat kelompok itu belum bisa mereka dalam menansfer ilmu dari
guru ataupun teman-teman, karena cara berpikir mereka masih dalam tahap konkret begitu. Kemudian keramaian kelas, biasanya kelas rendah itu disetting dalam kelasnya itu ramai dengan bermacam-macam tempelan, gambar, bahkan poster-poster atau hiasan lainnya. Sedangkan kelas tinggi biasanya sudah tidak, karena kelas tinggi itu biasanya mereka sudah dewasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana sebutkan contoh tindakan pencegahan masalah dalam dimensi preventif dan kuratif. Di sini yang pertama ada dimensi preventif. Dimensi preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka menyediakan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran bisa terjalin secara kondusif dan optimal. Di sini saya mengambil contoh bahwa ada suatu kasus di dalam kelas saat proses pembelajaran, yaitu Adi tidak memakai ikat pinggang. Yang pertama yang dilakukan oleh guru dalam dimensi preventif adalah peningkatan kesadaran diri seorang guru, di mana guru harus memiliki sikap yang stabil, kepribadian yang baik. Di sini pada langkah ini seorang guru menanyakan kepada Adi, kenapa Adi tidak memakai ikat pinggang. Kemudian langkah kedua adalah peningkatan kesadaran peserta didik, di mana di sini guru memberikan arahan tentang hak dan kewajiban peserta didik. Nah, pada langkah ini yang dilakukan oleh guru adalah guru kemudian setelah menanyakan kepada Adi yang tidak memakai ikat pinggang, kemudian memberikan arahan kepada Adi bahwasanya cara Adi tersebut itu tidak baik, karena seharusnya dalam lingkungan kelas sekolah itu harus menggunakan ikat pinggang. Kemudian pada tahap ketiga yaitu sikap polos dan tulus dari guru, di mana seorang guru harus bersikap hangat kepada peserta didik. Nah, pada tahap ini seorang guru bisa memberikan rangsangan. Contohnya pada kasus tersebut seorang guru memberikan arahan kepada Adi tentang bagaimana cara yang berpakaian yang benar di dalam lingkungan kelas. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kesadaran peserta didik, di mana guru melakukan interaksi ke peserta didik. Nah, di sini tadi guru harus berbicara kepada Adi, memberikan rangsangan bahwasanya yang dilakukan Adi itu adalah salah. Kemudian yang kelima adalah membuat kontrak sosial, di mana seorang guru harus memberikan sanksi setelah menjelaskan bahwasanya Adi adalah contoh yang tidak baik. Kemudian apabila ada yang mencontoh Adi lagi, ibu akan memberikan sanksi yang berupa membersihkan ruangan kelas. Begitu. Yang kedua adalah dimensi kuratif, di mana dimensi kuratif itu bersifat penyembuhan mengikuti langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, di mana di sini seorang guru harus menanyakan atau menganalisis permasalahan kenapa peserta yang ada di peserta didik dan latar belakangnya. Dari contoh Adi tadi, seorang guru harus menanyakan mengapa Adi tidak memakai ikat pinggang dan apa alasan Adi tidak memakai alat pinggang. Kemudian yang kedua adalah mencari alternatif penyembuhan, di mana di sini seorang guru harus bisa memperhatikan kondisi peserta didik agar peserta didik
bisa terangsang. Contohnya tadi guru harus mengerti karakter si adik agar penyampaian atau apa yang disampaikan guru itu bisa diterima oleh si adik. Kemudian yang ketiga adalah mendapat balikan, di mana setelah guru menyampaikan kepada Adi, nanti Adi akan dapat memberi tanggapan kepada guru. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, di mana apakah peran seorang guru dalam manajemen kelas? Peran guru dalam manajemen kelas itu ada banyak, di antaranya yang pertama, seorang guru harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seperti dalam metode, strategi, media pembelajaran yang dipakai sebisa mungkin harus terlihat menarik. Kemudian yang kedua, gunakan kata-kata, tindakan, dan bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik sehingga mengurangi kemungkinan peserta didik melakukan tindakan penyimpangan di dalam kelas. Yang ketiga, menanamkan sikap disiplin kepada peserta didik dalam selalu mendorong dan membiasakan sikap peserta didik agar disiplin, sehingga nantinya peserta didik akan terbiasa disiplin. Kemudian yang ketiga, peran guru dalam perorganisasian kelas, di mana yang pertama meliputi mempersiapkan alat-alat pembelajaran, yang kedua menjaga kebersihan dan keindahan kelas, mengondisikan ventilasi, warna, dan cahaya kelas, kemudian fasilitas penunjang belajar, tempat duduk.